Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Kita sebagai sesama orang-orang yang beriman harus senantiasa saling mengingatkan. Hadirin sekalian, sebagai seorang guru, ya tentunya kita sudah mengetahui bahwa guru ini adalah tugas yang amat mulia sekali, ya, sehingga di tahun 45 kita tahu bahwa Jepang itu dihancurkan, ya, dikalahkan pada Perang Dunia Kedua dengan dibomnya Nagasaki dan Hiroshima. Saat itu banyak yang tewas, ya, ketika Jepang itu dibom, kemudian mengalami kekalahan. Di Indonesia itu merdeka. Bedanya adalah ketika di Jepang, ketika itu yang ditanya Kaisar saat itu ada berapa jumlah guru yang tersisa. Maka kemudian guru-guru yang tersisa itu dikirim ke Amerika. Kemudian mereka belajar di sana, kemudian mereka kembali ke negerinya. Kemudian sampai kita lihat hari ini Jepang menjadi salah satu negara yang luar biasa, ya, yang besar sekali, baik dari sisi pendidikan maupun teknologi dan ekonominya. Guru memang pekerjaan yang luar biasa beratnya, ya, karena ini adalah warisan para leluhur. Guru adalah warisan para nabi dan rasul. Kenapa demikian? Ya, karena para nabi dan rasul itu semuanya mendidik, ya, mengajar, mendidik, melatih, membimbing. Karena itu kita sebagai seorang guru tentunya kita harus sadar hal ini. Maka tugas seorang guru adalah berat sekali, ya, berat sekali. Tetapi hal ini bukan tidak mungkin, ya, bukan tidak mungkin kita tidak bisa mewujudkannya, ya. Maka hal-hal yang perlu dilakukan maka kita harus melakukannya. Ini tuntutan yang amat banyak sebagai seorang guru, tentunya ini juga harus kita wujudkan. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus itu untuk menjadi penyelamat bagi manusia, ya. Itu huwallazi ba'atsa fil ummiyina, ya, dialah Allah yang telah mengutus, ya, yang telah membangkitkan seorang ummi, ya, Nabi Muhammad. Apa tugasnya? Wa yuzakkihim, mensucikan jiwanya, ya, mensucikan jiwa manusia. Tugas guru itu berat sekali. Pertama adalah mensucikan jiwa. Mengapa demikian? Karena kalau jiwa itu tidak bersih, maka dia tidak bisa menerima kebaikan, ya. Maka PR berat bagi seorang guru itu adalah bagaimana membersihkan jiwa. Yang pertama jelas jiwa kita dulu, baru kemudian jiwa peserta didik kita ini. Sehingga ayat-ayat yang turun di era Mekah, ya, itu adalah ayat-ayat berkaitan dengan penyucian jiwa. Itu sampai-sampai Imam Al-Ghazali menulis Ihya Ulumuddin, ya, kemudian disarah oleh Said Hawa dengan Tazkiyatun Nufusnya. Hadirin sekalian, jadi penyucian jiwa ini penting sekali. Kenapa? Karena nanti arah penyucian jiwa ini adalah kepada terbentuknya karakter. Ini juga yang dicita-citakan oleh pendidikan nasional kita, bahwa terbentuknya karakter, gitu, ya. Maka pendidikan ini sangat penting sekali. Jadi pendidikan penyucian jiwa ini sangat penting sekali, ya, dan ini membutuhkan waktu. Maka peran seorang guru di sini adalah sebagai seorang syekh. Nah, gitu, ya, sebagai seorang syekh. Kenapa demikian? Karena seorang syekh itu dia memiliki spiritual yang tinggi, loh. Berarti berat lagi nih, ya. Selain kita harus dituntut dengan 4 kompetensi, berarti kita juga harus memiliki kompetensi seorang syekh ini, ya, gitu. Jadi kita bisa bisa berinteraksi dengan peserta didik kita, ya, selayaknya kita adalah seorang syekh, gitu. Meskipun kita nggak punya jenggot, ya, tetapi kalau spiritualnya itu tinggi, maka kita bisa akan mempengaruhi peserta didik. Maka nanti mereka akan berubah. Ini tugas berat sekali. Ya, kemudian tugas kita adalah menyampaikan ilmu, ya, wa yu'allimuhumul kitab, menyampaikan Alkitab, menyampaikan hikmah, gitu, ya.
dia menyampaikan isi dari Al-Quran maupun hadis, ya, balighu anni walau ayah, sampaikanlah, gitu ya, sampaikanlah dariku, baik itu dari Al-Quran maupun sunnah. Nah, ini hadirin sekalian, maka apa yang dari Al-Quran dan maupun sunnah, maka seorang guru tentunya kita harus sampaikan kepada peserta didik kita. Kemudian kita sebagai seorang guru, kita juga tentunya harus melakukannya. Jangan sampai kita nanti kena pasal kabura maktan indallahi ma taqulu ma taf'alun. Jadi jangan sampai kita nanti kena pasal ini. Ya, kamu melakukan apa yang tidak kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Nah, maka di sini kita dituntut untuk belajar. Kita menjadi pembelajar sejati. Nah, itu ya, menjadi pembelajar sejati. Jangan sampai nanti kemudian meskipun kita sudah hafal materi gitu ya, kemudian kita nggak mau belajar lagi. Maka tentunya kita harus belajar terus. Maka di kita kuliah beberapa bulan ini di PPG ini betul-betul membuat kita mendapatkan ilmu yang amat banyak sekali. Ya, betul-betul kemarin saya merasa ketika kompre itu ya terasa jadi orang bodoh banget begitu. Jadi merasa menjadi orang bodoh banget itu. Kenapa? Karena memang nggak ngerti apa. Dan inilah yang kemudian harus memicu kita, ya, memacu kita agar kita lebih dengan segala situasi dan kondisi yang kemudian yang selanjutnya, teman-teman sekalian, bahwa tugas kita adalah seorang guru, ya, tentunya harus menjadi teladan yang baik. Nah, ini ya, menjadi teladan yang baik. Kenapa demikian? Karena kita juga sudah mempelajari bahwa salah satu teori belajar itu adalah teori belajar sosial. Ini sangat praktis sekali. Maka seorang peserta didik itu akan berubah, ya, akan berbuat baik ketika dia ada contoh yang baik. Karena itu mari bersama-sama kita menjadi teladan yang baik bagi peserta didik kita. Terakhir saya ingin sampaikan sebuah quote, ya, dari Pak Yai Sahal, ya, yang di Gontor, ya. Thoriqoh ahamiyatu minal madah. Metode itu lebih penting daripada materi. Al mudaris ahamiyatu minat thoriqoh. Sedangkan guru itu lebih penting, lebih urgen daripada metode. Akan tetapi waruhul mudaris ahamiyatu minal mudaris. Nah, gitu. Akan tetapi ruhnya seorang guru itu lebih penting daripada guru itu sendiri. Maka bisa kita pahami bahwa kehadiran kita di dalam kelas itu bukan cuma sekedar hadir intelektual dan jasad kita, tetapi kita juga harus menghadirkan ruh kita, sehingga nanti kita ada transfer energi kepada peserta didik, itu sehingga nanti kita bisa mengajak mereka untuk berubah. Maka ketika kita frekuensi kita sama dengan frekuensi peserta didik, maka itu nanti akan menghasilkan sebuah perubahan yang besar. Bapak Ibu sekalian, saling mengingatkan kita, ya, dan insya Allah kalau semuanya itu akan kalau semua itu bisa kita lakukan dengan baik, ya, belajar terus, belajar, mengevaluasi diri, refleksi, insya Allah nanti akan terwujud generasi yang hebat, ya, generasi yang hebat yang pernah muncul pada zaman-zaman dulu. Ya, kita lihat bagaimana Muhammad Al-Fatih itu membebaskan Konstantinopel setelah 800 tidak bisa dibebaskan. Di belakang beliau ada seorang guru namanya A.A. Samsudin. Kalaupun kita tidak bisa menjadi Muhammad Al-Fatih, ya, setidaknya kita bisa menjadi gurunya. Nah, itu, ya. Jadi kalau kita nggak bisa menjadi Muhammad Al-Fatih, setidaknya kita bisa menjadi gurunya. Seorang guru yang akan melahirkan generasi-generasi seperti Muhammad Al-Fatih, Salahuddin Al-Ayyubi, Zaid bin Sabit, ya, dan seterusnya. Itu aja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kuliah PPG kita ini bisa memberikan ilmu, ya, menjadi tambahan ilmu bagi kita, sehingga kita nanti akan termotivasi terus untuk belajar. Pokoknya belajar dan belajar. Terakhir banget, mari kita luruskan motivasi kita, luruskan niatan kita. Itu yang terpenting. Ya, kenapa? Karena segala sesuatu tergantung kepada yang niatnya kepengen nanti, cuman niatnya nanti biar dapat TPP. Mari kita luruskan kembali, ya, bahwa ini adalah belajar kita, usaha kita, ikhtiar kita untuk menjadi guru yang lebih baik. Kalau alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.